Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amih mukafi'an li mazidih. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudihi amma ba'd. Ikhwan kiram hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian fikih kita dalam muamalah, tetapi yang kita bawa ini bukan kitab fikih semata, kitab fikih yang di dalamnya juga disebutkan adab dan akhlak dalam persoalan fikih, sehingga kita menyebutnya dengan fikih tasawuf. Karena kalau kitab fikih tulen itu ada kitab-kitabnya, sedangkan Mu'izatul Mu'minin ini adalah ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu tidak terkenal dengan fikihnya, tapi terkenal dengan tasawufnya. Namun pembahasan kitab Ihya Ulumuddin atau yang diringkas dengan kitab Mu'izatul Mu'minin ini yang dibahas adalah fikih semuanya, mulai dari bab taharah sampai nanti pada bab daulah atau bagaimana menata negara. Cuman diaturlah bagaimana adab dan akhlak yang terdapat dalam fikih itu, sehingga saya menyebutnya dengan kata-kata fikih tasawuf namanya. Nah, kita masuk pada pembahasan tentang ma yakhussu dararul mu'amil, dampak buruk yang terjadi dari orang yang melakukan transaksi jual beli. Wa amma taksiluhu fa fi arba'ati umur. Maka penjelasannya secara rinci itu ada 4. Ini kita bahas yang pertama dulu pada malam ini. Al-awwalu alla yathni 'ala sil'ati bima laysa fiha li'annahu kidbun. Bahwa tidak terpuji terhadap suatu barang yang dibicarakan tidak terdapat pada barang itu kelebihan-kelebihannya. Karena itu pembicaraan tentang barang yang tidak terdapat keistimewaannya pada barang itu, ini adalah kedustaan. Fa in qabidal mushtari dzalika fahuwa talbisun wa dhulmun. Jika pembeli menerima barang yang tidak sesuai dengan apa yang diceritakan itu, maka itu merupakan racun dan kezaliman. Wa in lam yaqbal fahuwa kidbun wasqati muru'atin. Jika ia tidak menerima barang, maka itu merupakan kedustaan dan meruntuhkan martabatnya. Jadi kalau si pembeli menerima barang, percaya dia kocek barangnya mantap, paten begini, padahal tidak seperti itu, diterima, percaya si pembeli, maka itu merupakan racun dan kezaliman. Kalau ia tak menerimanya, maka orang yang sudah memberitahukan tersebut pastinya mendapatkan dosa dari kedustaannya, dan termasuk harga dirinya sudah menjadi rendah. Kenapa? Akhirnya orang tahu. Kalau bahasa Jawanya apa? Baus namanya. Ya, baus. Apa baus?
Baus itu apa? Ngomong nggak sesuai. Ya, makanya ada orang sopo ikutin baus. Kenapa? Ngomongnya itu nggak sesuai dengan apa yang terjadi secara realitas. Wa sana wa ala sil'ati bi dzikril qadril mawjudi. Adapun pujian terhadap barang dengan menyebutkan kadar yang ada pada barang itu min ghairi mubalaghatin, tidak berlebih-lebihan, wa itnabin, dan tidak bertele-tele, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa. Memang barang itu ada keistimewaannya, ada. Itu diceritakan apa adanya. Itu kelebihannya ini, ya kekurangannya ini. Kemudian dia tidak menunjukkan mungkin kekurangannya, kelebihan aja. Memang ada kelebihannya. Dia tidak menunjukkan kekurangan, ini kelebihannya ini, kelebihan ini. Tidak mengapa, tidak mengapa. Walaupun dia tidak menunjukkan kekurangan, tetapi kelebihannya itu adalah memang fakta, realitas terhadap barang yang dia tunjukkan itu. Ini jual beli kedustaan, ya. Ya. Kelebihan barang yang Ya. ini kan Ya. banyak sekali reklam itu. Sosmed lah, misalnya obat. Ya. Dia bilang obat ini khasiatnya ini. Ya. Nyatanya Sudah. sekali Iya. terlalu besar. Kemudian hubungan dengan jual belinya itu apakah jual belinya tetap sah atau hanya dia yang berdusta dengan barang yang dijualnya itu dia yang berdosa. Jual belinya tetap sah, cuma orang yang membeli barang tadi itu dizalimi oleh penjual barang, sehingga orang yang menjual barang dengan dasar kedustaan tadi itu dialah yang berdosa walaupun jual belinya sah. Memang itu. Saya kemarin lihat apa itu ya, lihat obat penumbuh rambut atau apa gitu. Saya lihat ini kok bagus gitu ya, alami segala macam. Saya beli, ternyata nol. Penumbuh. Jadi banyak memang. Nah itu, jadi memang itu dusta. Ya banyak yang dusta memang. Iklan-iklan itu banyak sekali yang dusta. Tetapi memang ada yang sebenarnya gitu ya. Dusta ada. Kedustaan itulah yang disebut apa ya? Ya berdosa karena memang sudah memberikan kelebihan terhadap barang itu. Nah, contoh lagi ada KW. Barang KW kalau memang dikasih tahu itu barang KW boleh. Kalau dikasih tahu. Ternyata ada barang KW yang tidak diberitahukan bahwa itu KW. Contoh misalnya barang iPhone. iPhone itu banyak sekali yang orang kena tipu itu. Jadi kalau udah 10 juta ke bawah itu hati-hati itu di iPhone itu. Kenapa? Karena disebut sebagai rekondisi. Apa rekondisi ini? Kan gitu kan? Ya? Iya. Barang bekas yang di dalamnya juga sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi aslinya. Gitu. Kenapa? Karena ada seseorang yang membeli barang itu ternyata apa kameranya itu tidak sesuai dengan kamera iPhone yang sebenarnya. Garansinya juga tidak iBox kan, garansinya juga garansi toko gitu. Nah, ini hati-hati juga. Memang dia jujur. Apa garansinya? Garansi toko. Wah, berarti kita tahu kalau garansi ini adalah garansi toko, bukan garansi iBox, itu berarti bukan iPhone yang sesungguhnya. Berarti sudah rekondisi. Nah itu ya, kalau dia sudah memberitahukannya seperti itu nggak apa-apa. Oh berarti bukan garansi iBox, garansi toko. Ya sudah, kita tahu bahwa di dalamnya pasti ada KW-nya. Kadang ada orang yang peduli, kadang ada orang yang tidak peduli. Yang penting iPhone gitu. Yang penting ada gambar iPhone-nya.
gitu, tak perlu, padahal itu barangnya barang-barang KW gitu. Tapi kalau dia kasih tahu betul ya, itu apa? Misalnya garansi apa nih? Garansi toko, rekondisi, ya rekondisi. Udah tahu lah istilah itu, hampir rata-rata orang tahu. Jadi orang-orang handphone itu udah banyak yang tahu itu. Rekondisi berarti ini apa namanya tadi itu istilahnya, rekondisi? Barang bekas gitu ya. Pokoknya tidak asli lagi, sudah dalam sudah begini. Harganya memang ya dengan katakanlah 7 juta bisa dapat iPhone, misalnya iPhone 12, 13 ini kan kok murah gitu ya, berarti ada apa-apanya gitu. Bahkan ada harganya iPhone berapa kemarin ditawarkan cuma sekitar 2.700.000 atau bahkan ada 1.500.000, ini enggak aja gitu kan. Nah ini berarti bahwa dia menawarkan iPhone dengan rekondisi tadi itu, harus dia. Nah itu, apakah itu tidak menipu? Menurut pendapat saya tidak menipu. Kenapa? Dia sudah kasih tahu ini rekondisi dan garansinya garansi toko, bukan garansi iBox. Nah itu kayak gitu. Boleh dia jual beli seperti itu, boleh. Cuman persoalan begini, ada barang-barang yang memang secara ketentuan negara itu ilegal, itu ada ilegal. Jadi dia lebih murah, ada barangnya ilegal yang memang tidak masuk dalam biaya cukai. Itu urusan negara lah itu. Tetapi kalau urusannya adalah jual beli antar satu orang dengan orang lain, itu sah menurut saya. Sah. Kenapa? Karena memang dia tidak masuk biaya cukai aja. Kenapa terjadi mahal? Ya memang karena tidak ada cukainya. Ada rokok-rokok yang ilegal juga ada, yang tidak masuk bea cukai, tetapi ada rokok yang ilegal itu di backing oleh seseorang yang memiliki jabatan tinggi, pangkatnya tentu tinggi. Ini nggak bisa disentuh. Ada juga, ada. Kenapa rokok itu murah? Oh ternyata kita paham bahwa ada backing di belakangnya itu, ada gitu. Ternyata tidak masuk bea cukai, lebih murah. Ya mungkin ada setoran lah, kita juga nggak tahu. Jadi macam-macam lah gitu. Tetapi dari sisi jual beli itu sah. Baik ada cukai maupun tidak ada biaya cukainya, menurut pendapat saya itu sah saja sebagai jual beli. Kalau memang KW dikasih tahu itu KW, kalau asli dikasih tahu itu memang garansinya benar-benar adalah garansi asli. Nah, itu kalau jual beli ya, yang tadi disebutkan tadi Bapak, bahwa sahkah jual belinya? Kalau seandainya kita kena tipu, sah. Jual belinya sah, cuma dia melakukan kezaliman kepada kita. Nah, kalau dalam suatu jual beli ternyata kita kena tipu, atau memang antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui bahwa keduanya kena tipu, atau bahkan kemudian penjual yang kena tipu, pembeli tidak. Ada kasus begitu kan? Ada kasus penjual kena tipu, pembeli tidak. Ada kasus penjual dan pembeli pada saat itu sama-sama kena tipu. Mungkin orang lain yang menipu kedua penjual dan pembeli ini. Atau kemudian misalnya pembeli yang kena tipu, penjual memang sengaja melakukan tipuan. Ini macam-macam kondisinya. Karena itu dalam Islam ada namanya khiyar. Khiyar itu berhak untuk memilih, menuntut untuk membatalkan jual beli atau melanjutkannya. Itu kalau memang kondisinya sama-sama paham dan memang di backup oleh pengadilan. Biasanya pengadilan yang memang membackup itu dengan adanya pengaduan-pengaduan dalam jual beli ini. Karena kalau tidak di backup di pengadilan, saya pikir susah untuk melakukan khiyar kecuali kedua-duanya sama-sama ikhlas. Oh iya Pak ya, iya gitu. Tapi kalau nggak ada, apalagi kalau penjualannya kecil, mungkinlah tidak sampai ke pengadilan. Tapi kalau misalnya bisnisnya sampai ratusan juta, sampai miliaran, kemudian dia kena tipu, tidak bisa melakukan khiyar, nah ini bisa sampai ke pengadilan. Khiyar itu apakah kita mau melanjutkan jual beli atau tidak? Di catatan saya ini ada 7 macam khiyar.
Yang pertama disebut dengan khiyar majelis. Khiyar majelis itu misalnya begini, si A penjual, si B pembeli, berhak melanjutkan atau tidak melanjutkan bisnis tersebut selama masih berada dalam satu tempat. Cocok, periksa dulu yang bagus-bagus, ya, barangnya periksa bagus segala macam, ini warnanya sudah pas, oke segala macam, udah ya, udah. Begitu kemudian si pembeli keluar dari tempat itu, dia tidak boleh lagi menukar barangnya. Kenapa? Karena memang sudah dicek sedemikian rupa di dalam toko itu. Toko itu namanya majelis, tempat di mana dia melakukan check and recheck terhadap barangnya tadi itu. Keluar dia menuntut lagi, tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena sudah diteliti. Kau teliti dulu barangnya, warnanya sudah pas, sudah. Ini kainnya sudah pas, sudah. Kemudian dia sudah keluar 2 hari kemudian komplain, Kak, ternyata barangnya kainnya nggak ini, warnanya nggak bisa lagi. Kenapa kau bilang kemarin kainnya sudah pas, warnanya sudah pas, sudah pecian lagi sama suamimu, akhirnya kau minta balik barang? Nggak bisa. Itu disebut dengan khiyar majelis. Tidak boleh melakukan penukaran terhadap barang yang sudah dibeli karena sudah dicek dan dicek di dalam tempat itu. Itu namanya khiyar majelis. Tapi kalau masih di tempat itu boleh. Contoh misalnya, Kak, ini warnanya gimana? Bagus. Oh iya, ini kainnya. Ya udah, saya bayar. Ternyata datang suaminya. Loh, ini kainnya salah. Tadi suaminya di luar, baru kemudian masuk. Ini kainnya salah ini. Tukarlah. Boleh, karena masih berada di tempat itu. Gitu, di tempat itu. Boleh melakukan penukaran. Tadi kakak ini bilang katanya udah pas. Ya tapi nggak pas ini. Ini kainnya kok kain ini segala macam itu. Tapi masih dalam tempat. Itu boleh. Itu yang pertama. Kemudian ada khiyar syarat. Khiyar syarat ini tempo waktunya 3 hari. Khiyar syarat. Contoh misalnya si A menjual, si B membeli. Kak, begini ya Kak ya, saya tak tahu orangnya itu gimana. Warna yang dikehendaki merahnya banyak, ada merah hati, ada merah marun, ada merah delima, ada merah kuda. Saya pun tak tahu ini. Mau pecian juga nggak online pula dia. Boleh nanti kalau seandainya salah warnanya gorden ini, boleh saya balikkan lagi. Boleh katanya. Kalau begitu berarti khiyar syarat. Ada syaratnya. Tapi 3 hari lah ya, lewat 3 hari tidak boleh lagi. Nah, gitu. Baik. Kalau lewat 3 hari dia membalikkan barang, nggak boleh. Nah, itu namanya khiyar syarat. Ada hak untuk mengembalikan barang, tapi syaratnya itu sudah ditentukan. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, itu namanya khiyar syarat. Kemudian khiyar aibi. Khiyar aibi ini biasanya sama-sama tak tahu. Khiyar dalam bentuk pengembalian barang karena ada cacatnya. Rupanya ya mungkin dua-duanya ceroboh. Sudah mantap kali ini, ada sikit di belakang kain itu mungkin bolong. Begitu diperiksa di rumah, loh ini bolong ini. Kemudian yang beli barang tak tahu, dia kembalikan. Loh Kak, ini bolong. Oh, saya pun tak tahu itu bolong. Ada cacatnya, saya tidak tahu, sama-sama kita tidak tahu. Ini bagaimana? Nah begitu. Maka dua-duanya harus bersumpah bahwa memang dia tidak tahu ada kecacatan di situ, dan kemudian yang membeli bersumpah, yang menjual dua-duanya bersumpah bahwa mereka tidak tahu tentang bolong barang itu. Nah, apa yang terjadi? Si pembeli boleh mengembalikan barang dengan sumpahnya, si penjual tadi wajib mengembalikan uangnya dan mengambil barang itu dengan sumpah. Gitu. Oh, nggak mau saya, kata si penjual. Nggak mau saya, kan gitu kan, kata si penjual. Si penjual berdosa kalau dia tidak mau. Kenapa? Karena sudah masing-masing sumpah. Lah kalau orang non-muslim gimana? Sumpahnya ya sumpah pakai kitabnya, enggak kan gitu. Ada kitabnya. Tetap disumpah.
Cuman sekarang banyak sumpah palsu, memang. Itu makanya di dalam hadis Nabi SAW disebutkan, wailun litajiri mayyadi wallahi wala wallahi wa wailun lisani'i man ghaddun wa ba'du ghaddin. Neraka wail atau celakalah bagi para pedagang, orang yang mengiringi dagangannya dengan sumpah demi Allah dan tidak demi Allah. Dan celakalah atau neraka wail bagi pemilik barang atau orang yang bekerja di suatu tempat untuk menjualkan barang, orang yang mengatakan besok dan setelah ini besok. Ini salah satu dari orang yang bersumpah palsu tadi itu. Dalam hadis yang ini disebutkan, al-yaminul kadhibatu manfaqatun lisil'ati wa mamhaqatun lil kasbi. Sumpah palsu itu bisa melariskan dagang namun menghilangkan keberkahan. Sumpah palsu bisa melariskan dagangan, bisa, tetapi juga bisa menghilangkan pekerjaan atau bisa menghilangkan berkah dari pekerjaan yang dia lakoni itu. Makanya sumpah tadi harus betul. Kalau kemudian orang bersumpah suka-suka hati demi Allah segala macam, ternyata dia melakukan sumpah palsu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka wail atau kecelakaan yang besar. Ada lembah yang memang disediakan bagi pedagang yang melakukan kedustaan. Sebaliknya, ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa pedagang yang jujur akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, dan orang-orang yang mati syahid. Nah, itu pula pedagang yang jujur ini. Nanti bersama dia dengan para nabi, pedagang yang jujur bersama dengan orang-orang yang siddiqin, para sahabat nabi, dan orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Karena itu maka pedagang yang jujur disamakan statusnya dengan mati syahid. Disamakan statusnya dengan orang yang mati syahid. Itu pedagang yang jujur tadi itu. Sebaliknya orang yang bersumpah palsu tadi itu, dia akan mendapatkan kecelakaan atau neraka wail. Itu makanya dalam khiyar aibi tadi itu, kedua-duanya bersumpah. Si pembeli bersumpah bahwa dia tidak mengetahui kecacatan itu, si penjual juga bersumpah bahwa dia tidak mengetahui kecacatan itu. Sama-sama bersumpah, cuma si penjual boleh mengembalikan barang itu, si pembeli wajib untuk si pembeli mengembalikan barang tersebut, si penjual wajib mengembalikan uangnya kalau memang dia minta kembali uangnya. Kalau dia tidak mau, enggak, saya tidak tahu, dua-dua tidak tahu, terjadi pertengkaran. Maka si pembeli tadi ketika dia tidak mau mengembalikan barangnya, dia berdosa di hadapan Allah. Kenapa? Karena memang sudah dilakukan sama-sama bersumpah. Kecuali misalnya si pembeli takut bersumpah, itu beda. Si pembeli bilang, baik Kak, saya tak tahu kalau ini ada cacat. Ya mungkin bisa aja, mungkin entah di sana kakak jatuh atau gimana, saya nggak tahu barangnya. Sama-sama sumpahlah kita. Saya sebagai penjual bersumpah bahwa saya melihat barang ini dan tidak ada kecacatan di dalamnya. Kakak berani sumpah. Aduh, nggak usahlah sumpah-sumpah, nggak ada itu sumpah-sumpah. Katanya dia takut bersumpah, dia tidak boleh mengembalikan barangnya. Si pembeli, si penjual juga tidak wajib untuk mengembalikan uangnya. Kenapa? Karena si pembeli tadi itu takut bersumpah. Nah, itu takut. Jadi sumpah tadi dengan kata-kata wallahi. Jadi sumpah yang memang benar itu dengan kata-kata wallahi, demi Allah. Nah, itu namanya khiyar aibi. Itu sama ya. Penjual kira-kira kenapa dia harus bersumpah gitu? Kadang-kadang dia tahu cacat itu, tapi diam-diam aja dia. Iyalah, diam-diam aja. Yeah. Tapi kenapa dia harus bersumpah? Karena memang dia tidak tahu cacat itu, harus bersumpah dia. Kadang-kadang bisa jadi dia tahu cacat itu, dia diam-diamkannya aja.
ada cacat kecil mungkin. Iya. Dia diam-diam aja. Maksud saya kalau si pembeli oke lah. Iya. Sumpah. Karena dia kan Iya. dia di situ Tak tahu. kembalikan uangnya kan. Iya, iya. Tapi kalau yang si penjual kok dipaksa bersumpah, kemudian setelah dia bersumpah, apa akibat hukumnya sama dia gitu? Yang pertama bahwa dia kan mengatakan bahwa saya tidak tahu ada cacat di situ. Saya tidak tahu ada cacat, padahal sebenarnya dia tahu. Nah disitulah kemudian dia disumpah. Kenapa? Karena kalau si pembeli dia tidak berani bersumpah, sedangkan si penjual berani bersumpah, misalnya ini si pembeli tidak berani, saya takut pula lah bersumpah, jangan-jangan nanti pas jatuh di sana pula koyaknya ini, dia pun ragu juga sebenarnya nih. Si penjual sebenarnya ada tahu kecacatan sedikit itu, si pembeli mungkin terpleset, tapi dia sebenarnya yakin antara koyak tidak koyak barang tadi itu, misalnya. Wah, bersumpah takut pula lawak katanya nanti memang saya, misalnya begitu. Padahal si menjual tahu ada kecacatan itu pada saat dia melakukan jual beli. Nah, kemungkinan itulah yang kemudian dijaga dengan sumpah tadi itu. Kemungkinan Nah, itu. dia kalau diajukan ke pengadilan atau bagaimana? Tentunya di pengadilan yang bisa menyelesaikan itu kalau tidak terselesaikan. Contoh misalnya jambak-jambakan orang misalnya nih. Ini kan sama-sama nggak mau nih. Boleh kan? Aku bersumpah misalnya. Boleh kan? Nggak mau boleh kan? Tentu di pengadilan, pasti pengadilan. Kalau sudah terjadi begitu pengadilan. Nah, misalnya hakim menentukan, kau berani bersumpah, misalnya, berani. Ke penjual, ke pembeli, kau berani bersumpah, berani. Kalau dua-dua berani bersumpah, maka balikkan barangnya, kau ganti duitnya. Nah itu kalau dua-duanya. Tapi kalau si pembeli berani bersumpah, penjual tidak berani, tidak dibalikkan. Karena si penjual tadi itu berani bersumpah, si pembeli, Si penjual nggak mau bersumpah misalnya. si penjual tidak mau bersumpah, si pembeli bersumpah, ya dibalikkan barangnya. Nah, Kalau sama-sama bersumpah, dibalikkan sama. Karena ini sekarang si penjualnya sekarang ini, si penjual itu berani bersumpah atau tidak, sama-sama berani bersumpah. ya, saya Iya. kalau apa gunanya dia bersumpah juga kalau tetap juga dibalikkan barang dia, kemudian dibalikkan uangnya ke sana. Tapi kalau si pembeli, oke lah kan dengan bahwa dia benar itu barangnya cacat, dia kan sekarang dia yang kalau dikatakan diuntungkan, dia balik-balik dia barang balik ke sana. Tapi kalau si penjual ini Ya untuk meyakinkan bahwa sebenarnya dia ini tidak tahu. ya, Nah, kalau seandainya kemudian dia tahu, memang dia tidak tahu, tapi tahu barang itu terbalik. nggak tahu, fikih itu mengatakan begitu. Jadi ada dua kenapa si pembeli itu bersumpah. Kenapa si pembeli bersumpah? Pertama bahwa kejujuran akan berada di pihaknya. Orang yakin bahwa dia jujur. Kemudian yang kedua tadi itu menjaga kemungkinan bisa jadi bahwa dia berdusta atau tidak. Kalau dia berdusta, maka Allah akan tahu di tempat mana dia akan berlaku. Dia juga akan tahu itu. Jadi hikmahnya seperti itu, supaya kemudian tetap dikembalikan barangnya, tetap. Kalau dua-dua bersumpah, kembalikan barangnya. Tapi kalau satu bersumpah, si pembeli saja, si penjual tidak berani, misalnya, itu tetap jelas gitu kan. Ini tahqiq saja nih, tahqiq double penguatan. Kemudian kalau si pembeli berani bersumpah, penjual berani bersumpah, pembeli tidak berani, misalnya, maka itu juga tidak dibalikkan barangnya. Karena penjual berani bersumpah, Kak, aku tengok barang ini betul-betul ini ya, betul-betul aku bersumpah, misalnya nih, apakah di depan pengadilan bersumpah dengan nama Allah, kakak berani? Ya udahlah, nggak berani, aku nggak balik aja. Nah kira-kira begitu. Itu namanya khiyar aibi.
Kemudian yang keempat ada namanya khiyar tadlis. Khiyar tadlis ini barang itu di apa namanya istilahnya itu, di kamuflase. Contoh misalnya sapi, dia jual sapi, sapinya memang payah susunya, cuman beberapa hari tidak diperah-perahnya, seolah-olah kemudian gemuk bagus dengan harga yang mantap. Atau kalau misalnya kemarin daging apa namanya kurban, apa sapi gelondongan ya namanya ya, apa gelonggongan, dikasih air banyak-banyak, nah itu namanya tadlis. Kalau terjadi seperti itu dan memang sudah diteliti seperti itu, si penjual, si pembeli boleh mengembalikan barang itu. Nah, itu namanya khiyar tadlis, penipuan dengan kamuflase terhadap barang. Berapa menit lagi kita? Kalau ada pertanyaan langsung aja ya, sama kayak Bapak tadi. Berapa? 9 menit. Iya. Bapak ada lagi? Ada lagi? Baik. Yang kelima ada khiyar ghaban al-fahish. Ghaban al-fahish ini begini, menaikkan barang terhadap orang yang tidak tahu harga. Menaikkan barang. Dulu maaf, ada kawan saya jualan apa ya? Kayaknya selimut-selimut begitu. Tapi jualnya nggak di sini. Ke mana-mana gitu. Nah, kalau di sini harganya itu bisa jadi cuma 300.000. Kalau misalnya dihitung ongkos lah ke sana, makan segala macam, mungkin habislah 100.000 atau 200.000 karena agak jauh. Tapi dia bisa jual selimut itu dengan harga 2 juta. Padahal modalnya 300.000. Nah, itu apakah termasuk ghaban al-fahish? Iya. Nah, jadi dia hitung modalnya berapa, kemudian itu paling kalau modal 500, dia standarnya bisa jual 500 atau 700 lah. Tapi dia jual 2 juta. Dengan apa? Dengan itu tadi, wah ini Pak, ini kalau di Medan, di Tanjung Rawa, ini harganya 2,5 juta, tapi karena di kampung ekonomi kemana sulit, 2 juta saja. Orang terpengaruh, padahal harganya cuma 300.000. Nah, itu namanya penipuan dari sisi harga. Atau yang tertipu itu penjual karena dicegat di tengah jalan. Nah, itu bisa juga itu. Nah, itu namanya ghaban al-fahish juga. Contoh, dari kampung-kampung bawa daun ubi, belum sampai ke pajak, di depan sini sudah di stop. Pak, bawa apa itu? Daun ubi. Nah, gitu. Oh, daun ubi. Berapa harganya, Pak? Harganya misalnya 1 ikat ya 2.000. 2.000. Oh ya, udah Pak, saya borong semuanya lah. Itu 2.000 semua saya borong. Dia nggak tahu harga pasar sudah naik. Bahwa di pasar itu agen jual sudah 4.000, dia 2.000 karena dicegat di tengah jalan. Sehingga yang menjual ini nggak tahu kalau harga pasar itu ke agen sudah 4.000. Saya borong semua karena dicegatnya di tengah jalan tadi itu. Nah, ternyata pulang dia tahu harga daun ubi itu sudah kemarin sudah naik di tingkat pengecer sudah 10.000, di tingkat pedagang atau agen sudah 4.000 misalnya. Itu terjadi ghaban al-fahish, dan itu dosa. Dan dia boleh kemudian, mari kemarin kau beli daun ubiku, kau bilang 2.000, tambah 2.000 lagi karena kau melakukan apa namanya itu pencegatan di tengah jalan. Nah, gitu. Dia nggak nipu, enggak, tapi mencegat di tengah jalan supaya orang jangan tahu harga pasar. Di situ strateginya. Dia tidak nipu, tidak, tapi begitu orang yang menjual daun ubi tadi minta kepada dia 2.000 lagi, dia wajib untuk memberikannya. Kenapa? Dia melakukan ghaban al-fahish, strategi supaya orang jangan tahu harga. Karena apa? Karena kalau sudah ke pajak nanti itu tahu harga. Namanya penipuan dalam harga. Itu namanya ghaban al-fahish. Atau begini, ada lagi misalnya, itu sering disambu itu dulu.
Ini jam, jual jam. Ini berapa jamnya Pak? Wah, ini jamnya 300.000. Sama saya Pak. Oh, sama kau nggak saya jual. Sama Bapak ini 2,5 aja. Sama kau 300.000 pun nggak aku jual. Padahal itu kawannya sendiri itu. Itu kawannya berapa orang tuh Kak. Udah Pak, sama saya Pak 2,5, sama kau 2,5 nggak saya jual. Sama dia ini 200.000 saya jual sama dia. Gimana Pak? Sama dia nggak saya jual, 2,5 pun tidak saya jual. Sama kau. Saya tahu waktu itu pernah saya tengok ini kawannya. Habis itu saya ditarik gitu, lain mati gua nanti di sini, gitu deh. Pergi ke sana. Tapi itu kawannya. Nah, itu saya lihat waktu saya masih lajang dulu sering kesabu main-main gitu. Saya tengok ini kawannya, ini saya pikir. Sama kau nggak saya jual. Nah, itu dosa itu. Itu ghaban al-fahish juga itu. Penipuan harga padahal yang menawar itu adalah kawannya. Itu penipuan harga namanya. Nah, itu dosa, dan kalau terjadi seperti itu boleh melakukan khiyar. Kemudian yang keenam ada namanya khiyar ru'yah. Khiyar ru'yah itu boleh memilih, tapi jangan ada kamuflase. Anda beli kambing berapa? 5. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 langsung dipilih di situ. Nah, itu namanya khiyar ru'yah. Jangan ada kebohongan. Yang terakhir yang ketujuh namanya khiyar ta'yin. Menentukan dari sejumlah barang dia boleh pilih satu di antara 7. Ada perumahan 7, Anda menentukan ini. Nah itu namanya khiyar ta'yin. Jadi ada 7 macam khiyar atau pilihan untuk melanjutkan jual beli atau bahkan tidak melanjutkan jual beli. Dari 7 ini masing-masing tidak boleh ada tipuan, tidak boleh ada kedustaan. Jika dia melakukan tipuan atau melakukan kedustaan, maka wajib ada khiyar, boleh pilih di antara masing-masing ketentuan yang sudah ditentukan antara penjual dan pembeli tersebut. Demikian, wallahu a'lam. Kalau ada yang bertanyakan, falyatafadhal mashkur. Iya. 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 Galas, iya. Iya. Oke, ya. Iya. Iya. Keadaannya dia kan mau iya. Sangat tinggi. Dari keuntungan lebih lah. Ya. Biasanya kalau dia mencegat, dia tahu harga pasar, tuh tahu dia naik. Itu yang sering terjadi itu kemarin itu ikan ke nelayan. Nah itu jadi agen-agen tuh langsung ke sana, dia tidak tahu harga kota sudah naik langsung. Dan udang juga begitu, karena saya dapat informasi begitu. Kalau yang daun ubi ini saya belum pernah tahu ya faktanya, cuma dulu pernah terjadi kacang panjang atau apa yang kemudian agennya langsung, padahal harga pasarnya begitu. Semangka juga pernah. Ditutupinya bahwa petani atau misalnya agen pengumpul di kampung-kampung itu, agen pengumpul itu ditutupinya. Jadi ada agen pedagang besar yang ngerti tentang harga, itu ditutupinya. Padi juga pernah dulu, gitu ya. Nah itu pernah. Ya itu strateginya, iya. Tetapi dalam Islam pun tidak boleh begitu. Tapi kalau dikasih tahunya begini Pak, kenapa saya cegat Bapak di jalan? Kebetulan dipajak nih Pak. Dia ubi ini udah naik di harga agen 4.000. Di harga agen 4.000, kemudian saya boleh Pak beli 3.000 dengan punya Bapak. Di agen udah 4.000 nih. Dikasih tahunya boleh. Nah kalau boleh kan, dia harus tahu harga pasar. Nah kira-kira gitu Pak. Jadi kalau dia tahu harga pasar, maka tidak ada ghaban al-fahish. Tapi kalau tidak tahu harga pasar, ternyata ada namanya ghaban al-fahish. Ya mungkin demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi pada penjelasan fikih muamalah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din
Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din ya mujibad du'a as-sa'ilin. Wassallallahu wasallam alaihi alhamdulillahi rabbil alamin. Liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.